Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bisa bersama-sama beribadah kepada Allah, bersama-sama berzikir, bersama-sama belajar ilmu agar masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehat sedaya nggih? Ibu-ibu sehat? Saestu? Oh, alhamdulillah. Atine nggih sehat? Oh, jasmaninya nggih sehat? Oh, alhamdulillah. Niku penting, sehat jasmani dan rohani. Nggih. Baiklah, pada kesempatan ini kita bersama-sama memperingati napa? Isra dan Mi'raj, nggih. Isra dan Mi'raj yang sering kita dengar pelajaran niki pun bangku SD sampai sekarang nggih, tetap niku menjadi trending topik sesuai dengan kondisi dan hari yang bertepatan dengan kisah napa Isra dan Mi'raj. Yang penting yang bisa kita ambil hikmah dari Isra dan Mi'raj niku napa? Jadi perjalanan Nabi ya yang cukup fenomenal, tanpa kendaraan jet tempur tetapi sampai dengan selamat, membawa banyak manfaat, nggih. Ternyata wonten hikmah yang bisa kita petik. Yang pertama, hikmah dari Isra dan Mi'raj niku napa? Membersihkan jiwa raga untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa sebelum melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, malaikat niku membelah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa Bu kok dibedah dadanya? Belalah dadaku. Niki bedahlah dadaku. Nah, niki sing lumayan kados operasi. Niku untuk membersihkan hati beliau. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah, jiwa raga harus dalam keadaan apa? Bersih. Dari apa? Dari kotoran, dari najis, dari niat yang tidak ikhlas karena Allah. Jadi ibadah itu akan tertolak kalau mboten niat karena Allah. Ibadah itu akan tertolak kalau tidak disertai dengan ilmu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj dibelah dadanya, dibedah dadanya, diambil kotoran-kotorannya, dibersihkan. Jadi niki merupakan isyarat bagi kita sekalian. Ketika kita berangkat mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dianjurkan kita sekalian selalu membersihkan hati, karena bersihnya hati niku menjadikan hati itu akan bercahaya, akan terang, akan bermanfaat, akan menenangkan. Sebaliknya hati yang kotor kemana-mana seakan-akan membawa kotoran.
seakan-akan membawa sifat buruk, sehingga hati yang kotor itu malah menggelisahkan, mengacaukan pikiran dan merusak suasana. Nggih. Wow, kula menerapi di sebuah tempat yang banyak penuntut ilmu di sana, di pondok pesantren ya. Jadi Nabi saja yang sudah jelas-jelas diutus menjadi seorang rasul itu harus dibersihkan hatinya, lah napa malih selain Nabi. Jadi dalam perbincangan tadi saya juga mengambil pelajaran dari pengasuh pondok pesantren tadi itu. Ya, beliau ya mengkisahkan bahwa ada seseorang yang ada seorang, mohon maaf, yang disebut sebagai seorang yang alim ya. Katakanlah seorang kiai yang setiap hari membahas sebuah kitab, dan ketika beliau membahas kitab itu dari pagi sampai zuhur kuat, masya Allah. Itu kelebihan yang ada pada diri beliau ya. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagi beliau ya. Tetapi karena pengaruh dari salah satu pasangannya membuat dia membenci orang tuanya, ibunya terutama, yang termasuk pintu surganya. Jadi seakan-akan dengan ibunya kurang akrab, seakan-akan dengan ibunya itu kurang familiar, seakan-akan menjauhkan dirinya dengan ibunya, seorang istri itu tadi. Jadi menjadi suatu kebiasaan. Akhirnya suatu saat istrinya menikah dengan ya salah satu bunyai ini ya. Beliau menceritakan disatukan kembali, masya Allah, bagus sekali niat bunyai ini antara si kiai tadi itu sama ibunya. Dan alhamdulillah merupakan hikmah yang besar. Ini pelajaran bahwa kita dimanapun ya, siapapun bisa melakukan satu kekurangan atau kesalahan ya, tetapi jangan sampai pintu surga itu dikorbankan. Pintu surga itu jalan cepat kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melalaikan pintu surga bisa jadi dia terperosok ke neraka, naudzubillah min dzalik. Niki proses pembersihan hati itu kepada siapapun harus dilakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang diutus sebagai utusan yang mulia, utusan yang pertama, masuk surganya pertama kali, masih harus dibersihkan dadanya, hatinya, apalagi selain Rasul. Nah, proses pembersihan hati itu seakan-akan butuh sabun sing banyak, sing kathah. Kadang sabun mawon boten cekap. Ya, ini salah satu bahwasanya hati itu memang tempatnya salah dan lupa ya. Tempatnya niat bisa terperosok dari baik menjadi buruk, naudzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu apa? Bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukti kekuasaan Allah. Kalau Allah mau ya, tanpa pesawat sudah nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah mau tanpa penerbangan super canggih pun Allah sampaikan Rasulnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, apalagi hal-hal yang lain di luar nalar manusia, di luar akal manusia, bagi Allah itu adalah mudah. Kun fayakun, jadi maka jadilah ya. Kemudian yang ketiga adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu tingginya derajat kehambaan ya. Dalam surat Al-Isra ayat 1 yang mengisahkan peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai abdun, yang berarti niku hamba. Hal ini menunjukkan yang benar-benar bertakwa kepada Allah akan mendapatkan derajat begitu luhur di sisi Allah. Kadang mohon maaf ya, kita pun sendiri kadang terlena bahkan lupa. Orang yang nilainya derajatnya tinggi di sisi Allah itu mungkin menganggap dia yang punya kekayaan, dia yang punya kedudukan, dia yang punya pengikut, dia yang punya kekuasaan. Belum tentu. Bisa jadi seorang yang tidak terlihat terkenal,
tidak terlihat seakan-akan menunjukkan orang soleh, tidak terlihat, tidak menunjukkan orang yang takwa kayaknya, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia menjadi hamba yang mulia, yang seperti kita tahu dalam kisah-kisah yang masyhur Uwais Al-Qarni. Tidak terlihat orang seorang kaya, tidak terlihat dia seorang bangsawan, tidak terlihat dia keturunan dari para pembesar pada waktu itu, tetapi Allah jadikan dia derajatnya sebagai seorang waliullah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lantaran nopo? Karena dia berbakti kepada pintu surganya, yaitu ibunya. Kemudian yang keempat adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu pembekalan dakwah yang tangguh. Jadi pembekalan bagi para sahabat pun dalam kisah ini sangat tangguh. Yang pertama percaya kepada Isra dan Mi'raj sinten? Abu Bakar salah satu ini pun percaya. Walaupun abu-abu yang lainnya itu menggodanya, membujuknya agar dia tidak percaya, ternyata percaya. Jadi Rasulullah dikatakan dakwah ras, gila dan lain sebagainya itu sudah biasa. Tapi karena hatinya beliau sudah dibersihkan, beliau tidak membenci orang yang mengolok-ngoloknya, beliau tidak menghina orang yang melukainya. Bahkan di Taif ketika beliau dilempari dengan batu berdarah, karena saking parahnya kakinya mungkin berdarah-darah, beliau sampai merangkak. Apa yang beliau ucapkan bukan kalimat kutukan, bukan kalimat ejekan, bukan kalimat yang mengatakan kata-kata kotor, tetapi kalimat yang terucap adalah bahwa beliau mengampuni mereka dan beliau mendoakan mereka supaya generasi selanjutnya, termasuk para pejuang, para dai, para orang-orang soleh. Ternyata doa beliau makbul. Jadi ketika dizalimi oleh seseorang, doakan kebaikan. Ketika kita mendoakan kebaikan terhadap orang yang menzalimi kita dan dia menjadi orang soleh, ketika kita doakan menjadi orang soleh, maka pahalanya pun insya Allah akan mengalir kepada diri kita. Ya beda dengan mendoakan kejelekan. Mandar itu repot terus. Mandar mati tenan wis mari ya. Lek mandar soleh, mandar bertakwa, pahalanya kita akan ikut. Ya sama ketika mohon maaf antara pasangan pun jangan sampai dalam hati kita itu ada kata-kata mandar. Ya. Si istri kata-katanya mungkin pedes, ya suaminya ngomong mandar lah, itu tidak boleh. Sama si suami juga kata-katanya pedes, si istri ngomong mandar. Ya, mandar baik tidak apa-apa. Ya Allah ampunilah pasanganku, supaya apa? Ketika dari hari ke hari kita melakukan kata-kata mandar, kata-kata kutukan, lama-lama kata-kata itu akan mengkeras dalam hati pasangan kita. Hati-hati besok aku tilokno ngene, besok titenono neraka mun akhir wae itu. Oleh karena itu bahasa memaafkan itu adalah bahasa yang baik yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kesabaran itu sampai Allah Subhanahu wa taala menyandingkan innallaha ma'as sabirin. Seorang suami maafkan istrinya, ya Allah ampuni istriku, ampuni pasanganku, ampuni anakku, ampuni. Insya Allah ampunan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pasangan kita lebih lemah lembut. Sama dengan seorang istri mendoakan suaminya agar yang keras hatinya katakanlah, yang begini dan begitu didoakan diampuni segala bentuk hal-hal yang tidak baik baginya. Ketika itu berdoa kepada Allah, ya seakan-akan seorang pasangan terzalimi, insya Allah suaminya pun menjadi orang yang soleh. Ya, tetapi ketika doa-doa yang kita lantunkan kepada orang yang menyakiti kita, kata-kata yang tidak baik, itu justru menambah keburukan bukan kebaikan. Sama dengan ketika seorang tua oleh anaknya disakiti sampai ngenes atine misalnya,
Mbrebes mili mripate, cenut-cenut sirai, bergejolak jantungnya, ya tiba-tiba mungkin sakit, stroke dan lain sebagainya. Doakan yang terbaik, mudah-mudahan ya Allah ampuni saya. Andai kata mungkin dahulu saya kurang mendidik, ya Allah ampuni anak saya, berilah petunjuk kepada jalan yang benar. Ya ampuni diri sendiri dulu, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan orang lain. Ya. Sampai dikatakan Rabbil firli, ya, ketika Nabi Sulaiman minta kerajaan kepada Allah, Rabbil firli, ampuni aku ya Allah. Wahab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah ampunilah aku dan berilah aku singgasana yang dimana singgasana itu tidak dimiliki oleh orang setelahku. Itu doa Nabi Sulaiman. Akhirnya nopo? Ketika doa seperti itu, kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa menandingi sampai saat ini. Karena saking kayanya. Niku permintaan yang diajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Ya. Ibu-ibu senang sing pahit apa sing manis, Bu? Tergantung nggih. Lek jamu pahit nggih seneng nggih. Lek jamu manis khawatir gulanya tinggi mangke nggih. Ya. Sami-sami, pahit itu terasa enak ketika itu jamu. Ya. Pahit itu bisa membawa hikmah. Nabi Ibrahim panjenengan tahu. Ya. Beliau ditanya, suasana apa yang paling membuat Anda menyenangkan, menikmati? Ternyata apa? Ketika beliau dibakar, itu beliau malah bukan kesakitan, ya, malah bukan mengeluh tidak enak badan, tetapi malah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah manis dari ujian yang pahit. Jadi seperti itu. Kemudian yang keenam adalah bahwasanya manusia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala tayasu mir rahmatillah ya innahu la ya'asu mir rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Janganlah putus asa dari rahmat Allah. Tidaklah putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah hikmah dari Isra dan Mi'raj itu apa? Memberi pemahaman lebih tentang sholat. Jadi perintah sholat itu ya beda dengan perintah yang lainnya. Harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saking pentingnya perintah sholat niku. Oleh karena itu saking pentingnya perintah sholat niku diusahakan ya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholatnya niat betul, memperhatikan sholat jangan sampai molor. Kadang wonten sholatnya sarip asar kali maghrib. Ya, naliku engko sik masak, mari masak sik durung nyapu-nyapu. Mari nyapu-nyapu durung kora-kora. Mari ngono ngurusi putune misalnya ngoten nggih. Akhirnya sampai jam 5. Nggih, kate salat puntune gremet ae sampai setengah 6 wis maghrib sekalian. Ya, jadi ngoten. Lek pun adzan panggilan Allah, artinya panggilan salat, ya. Niku segera bergegas. Tapi hamba-hamba pilihan insya Allah sebelum dipanggil niku moro. Saya mboten. Ibu-ibu misalnya nggak ada putu, nggak ada putro, ya, biasanya jam sekian wis moro. Wis dugi saking dolin atau saking dalam pekerjaan. Belum waktunya pun dugirin. Sudah datang terlebih dahulu. Seneng napa mboten? Seneng. Lek datangnya telat, puteranipun panjenengan dari pekerjaan dari sekolah gelisah napa mboten? Gelisah, kok gak mulai-mulai anakku jam 3 harusnya pulang sekolah malah gak pulang-pulang ya. Sama dengan ngoten niku. Harusnya jam 3 sudah sholat asar kok ndak sholat ya. Jadi seperti itu. Di Mekah, Masjidil Haram, Haramain ya, Madinah atau Mekah, kinten-kinten sholat niku kita datang pas sholat atau sebelum sholat? Berapa jam Ustaz sebelum sholat? 1 jam sebelum sholat nggih bagi. 1 jam sebelum sholat wis dugi wis datang. Lah niku lek diterapaken ketika pulang ke Indonesia, wow luar biasa niku. Tapi dhewean biasa. Tengok teng musala durung teko kabeh. Nek teng mriko kompak nggih. Jam 1-2 jam sebelum azan wis dugi.
Nah, karena eman nih, wis bayare larang nggak maksimal lah kan. Jadi seperti itu. Makanya kita pun juga berlatih. Ketika sebelum azan kemudian kita datang ke musola, ke masjid, Allah itu tambah senang. Allah tambah suka. Jadi oleh karena itu peringatan Isra dan Mi'raj ini monggo sekalian kita lebih maksimal melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid atau di musola. Nggih, mugi-mugi kita sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.